Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 3 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Proses Menuju Sukses. Proses menuju sukses. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih memasuki tahun baru dan hari ini adalah hari ketiga 2022. Kami tentu punya harapan bagaimana kehidupan sukses di dalam berbagai hal. Dan kami mau belajar bagaimana prosesnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu ditanya apa harapanmu di tahun yang baru. Dan hari ini kita memasuki hari yang ketiga, 3 Januari, hari Senin. Sahabat seperjalanan, apa harapanmu di tahun yang baru? Maka semua akan sepakat menjawab ingin sukses dalam segala hal. Namun sahabat seperjalanan, rupanya Alkitab mengajarkan ada sukses yang bisa didapat dengan tanpa kemudian usaha. Itu namanya hadiah, itu namanya anugerah. Seperti keselamatan di dalam Yesus kita masuk surga, maka tidak perlu upaya, tidak perlu dengan kerja keras, tidak perlu dengan perbuatan baik. Tuhan berikan secara cuma-cuma anugerah keselamatan. Itu namanya sukses. Kita sukses bisa masuk ke surga karena dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Setelah kita dianugerahkan keselamatan, maka kita menjadi orang yang berproses. Berproses menjadi anak Tuhan yang baik. Sekalipun kita bisa berbuat dosa, jatuh bangun, namun keselamatan tidak pernah akan hilang. Itu sukses yang Allah berikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Namun ada sukses-sukses lain yang harus melewati yang namanya proses. Jadi temanya proses menuju sukses. Tidak ada hadiah yang cuma-cuma selain yang dari Allah Tuhan turunkan, baik itu keselamatan ataupun anugerah yang tiba-tiba. Namun ada banyak hal Tuhan meminta kita untuk sukses itu berproses. Ada sukses yang dianugerahkan tanpa berjerih lelah, kita menerima secara cuma-cuma dari Tuhan. Baik keselamatan, mungkin baik anugerah-anugerah tertentu yang kita tidak pernah pikirkan dan Tuhan sediakan. Namun ada sukses yang harus lewatin proses. Anak-anak kalau ingin lulus dalam universitas memiliki sarjana, tidak ada yang tiba-tiba, harus lewatin proses. Tatkala kita saudara senang kuliner, menikmati makanan yang enak, menikmati makanan yang luar biasa, itu tidak cuma-cuma. Lalu beli ke pasar, lalu kemudian bahan makanan itu dikumpulkan saja di dapur. Lalu tiba-tiba yang namanya pisau, yang namanya kuali, yang namanya sayur, kemudian lauk pauk, itu dia kerja sendiri, ribut sendiri di dapur, tiba-tiba jadi. Kan tidak demikian. Itu harus lewatin proses. Saya sendiri adalah seseorang yang suka masak karena saya memberi makan di terdahulu itu 30 anak asuh, setiap hari saya masak. Itu tidak mudah. Sewaktu masak, goreng ayam bisa hangus, kemudian nanak nasi bisa tidak berhasil, terlalu banyak air jadi cenderung seperti bubur, terlalu sedikit air masih keras tidak bisa dimakan. Berkali-kali proses sampai menemukan bahwa untuk memasak beras itu dan menjadi nasi, itu namanya seujung kuku. Jadi ada satu ruas di atas sedikit. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah proses itu menyengsarakan? Apakah proses itu membuat kita menderita? Itu tergantung sudut pandang.
Buat orang yang malas, yang tidak mau berproses, yang tidak mau berjuang, yang tidak mau berpikir, maka itu dianggap penderitaan. Tapi buat orang yang mau bertumbuh seperti dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sewaktu kita ada di dalam Kristus, kita ada di dalam firman Allah, kita bersama dengan Allah, Allah memerintahkan kita berproses. Allah menyuruh kita bekerja. Allah menyuruh kita berusaha. Oleh sebab itu, yang disebut dengan ora et labora. Berdoa dan bekerja, bukan ora et ora. Ya, doa dan doa, tapi ora et labora. Yaitu berdoa dan bekerja. Sehingga sahabat seperjalanan, berkeringat, berjuang, berusaha, syukurilah. Itu adalah anugerah Tuhan karena kita berbagian di dalam sebuah kesuksesan, kita berbagian di dalam proses. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, proses itu menyenangkan luar biasa. Karena engkau tidak mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma, lewat perjuangan. Setelah engkau jungkir balik bagaimana mencari nafkah, bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi menantu, bagaimana menjadi mertua, bagaimana menjadi karyawan, bagaimana menjadi seorang pengusaha, orang yang bisnis di berbagai hal atau profesi tertentu. Lewatin proses. Sahabat seperjalanan, saya sekarang di Jakarta. Saya bertemu dengan seorang jemaat, yaitu dokter anak. Dia bercerita untuk menjadi seorang dokter anak itu prosesnya panjang luar biasa. Apa satu hal harga yang dia bayar? Sampai sekarang dikatakan dia belum pacaran. Kenapa dia belum pacaran? Karena dia ingin belum sukses di dalam proses menjadi seorang dokter spesialis anak. Jadi dia korbankan kesenangannya, dia korbankan katakanlah hak dia sebagai anak muda yang punya pasangan hidup, dia menundanya. Dia katakan, kalau sudah selesai baru saya serius untuk pacaran. Jadi calon dokter spesialis anak ini sangat paham yang namanya proses itu berarti butuh bayar harga. Apakah dia menderita? Dia tidak menderita, dia sukacita. Dia punya manajemen hidup yang sudah diperkirakan, yang sudah diskedulkan, yang sudah direncanakan. Sahabat seperjalanan, mari kita bersyukur bahwa Allah menyediakan kesuksesan. Ada kesuksesan yang karena anugerah, karena pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tapi banyak hal dalam hidup ini, kesuksesan itu meminta kita semua sahabat seperjalanan, apapun statusmu, apapun usiamu, yaitu berproses, yaitu berjuang, yaitu berusaha. Senin 3 Januari, hari ketiga tahun 2022. Di dalam berproses, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam Tuhan engkau akan berbuah banyak. Tetapi sewaktu engkau di luar Tuhan, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan usaha kita, dengan berkat penyertaan Tuhan, maka usaha kita disertai dengan berkat Tuhan, disertai dengan pertolongan Tuhan, disertai dengan penyertaan Tuhan, disertai dengan hikmat bijaksana dari Tuhan, kecerdasan yang Tuhan beri, peluang yang Tuhan bukakan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Mari sahabat seperjalanan, dengan tegap, dengan kita melangkah, apapun, bagaimana kita mengolah keluarga, menempuh pendidikan, bagaimana kita ingin menjadi sehat, atau kita sukses di dalam segala bidang, ingatlah, Allah menyertai kita. Kita berproses untuk mencapai sukses karena Tuhanlah menjadi akses pertolongan kita. Tuhan yang akan menolong kita, membuat kita menjadi tanaman yang berbuah banyak. Dan saya doakan sahabat seperjalanan, Tuhan akan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses melewati proses. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berkati semua sahabat seperjalanan yang mendengarkan renungan audio ini, agar menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dalam segala aspek melalui proses dan juga berkat dari penyertaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menjadi pribadi sukses
melalui proses. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.